Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Universitas Bina Bangsa Geksen Penang, Banda Aceh. Perkenalkan, saya Rosita, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia PPG dalam jabatan tahun 2022 LPDK Universitas Bina Bangsa Geksen Penang. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran sebagai syarat mengikuti uji kinerja PPD dalam jabatan tahun 2022. Topik yang akan saya sampaikan berkaitan dengan Bahasa Indonesia kelas 1 SMK tahun 2022. Materinya adalah mengembangkan teks cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Saya melaksanakan video praktik pembelajaran saya di sekolah saya mengajar, yaitu SMK Negeri 1 Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Berikut adalah biodata saya. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kakak kelas siap dulu. Siap, gerak. Beri sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Gerak.
Itulah Atu Bertangkup. Kisah dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, 12 sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga itu sangat prihatin. Setiap hari suami berjaga ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, si suami berburu di hutan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Namun, seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, maka hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang yang ditangkap disimpan di lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pak, itu Hari ini aku akan berburu kijang. Tunggu sampai siang. Kita akan makan daging rusa sepuasnya. Oh iya, kalau masuk ke lumbung, jangan lupa menutup pintunya ya, agar belalang-belalang itu tidak kabur. si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang gemuk. Istri dan anak-anaknya tentunya sangat bahagia jika makan daging rusa yang lezat. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung rupanya mulai didera rasa lapar. Bu, aku lapar sekali. Sabarlah dulu, nak. Sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang gemuk. Dan matahari pun mulai condong ke barat. Bu, aku benar-benar lapar. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Bu, apa tidak bisa kita menggoreng beberapa ekor belalang? Beberapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu. Baiklah. Ini akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Ambillah beberapa ekor belalang di lumbung. Ibu akan menyusui adikmu sebentar. Jangan lupa menutup pintu lumbung agar belalangnya tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung. Tapi si sulung lupa menutup pintu lumbung kembali. Si sulung tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui kalau semua belalang sudah terbang keluar dari lumbung melalui pintu yang terbuka. Karena tidak menemukan seekor belalang pun, sulung segera menemui ibunya. Bu, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu lupa menutup pintu lumbung? Aduh, aku benar-benar lupa, Bu. Ya, sudahlah. Jika kamu sudah tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah, Bu. Aku makan nasi saja tanpa lauk. Begitulah, karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa memakan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan buruan pun. Bahkan tidak seekor belalang pun ditemuinya. Karena kelelahan, si suami pun pulang ke rumah. Hari ini tidak ada seekor hewan pun yang aku temui. Makan juga tidak seekor belalang pun. Gorengan beberapa belalang di lumbung untuk lauk. Tapi bang, Tidak, dua batu hidupnya. Hingga kemudian, terasa bumi bergoncang. Batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, si sulung dan bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka ditelan batu besar. Diam-diam mereka telah mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. Ibu, maafkan aku yang telah menyusahkan Ibu. Aku berjanji akan menjaga adik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan menyimpannya. Selamat tinggal, Ibu. Kami tidak akan melupakan Ibu. Oke, bagaimana ceritanya? Bagus? Aku salah soalnya. Bagus. Kira-kira dalam cerita itu ada tidak perbedaannya dengan kejadian di kehidupan nyata kita? Itu kan cerita hikayat. Ada tidak perbedaan ceritanya ataupun ada tidak ceritanya terdapat dalam kehidupan nyata kita seorang istri mengusir seorang suami mengusir istrinya karena kesalahan anaknya. Ada tidak kehidupan nyata? Ada. Sering kita temui.
ceritanya sedih. Itu kalau alur tuh jalannya cerita, bukan suasananya. Bagaimana alurnya? Menceritakan dari si ayah pergi merantau sampai ayahnya pulang. Jadi menggunakan alur maju. Menggunakan alur maju. Nah, coba sekarang duduk seperti kelompok yang sudah dibagikan kemarin-kemarin. Masih sini satu, ini satu. Sini. Nggak apa-apa, sini ada satu. Nggak bisa ya, sini duduk. Ibu akan membagikan LKPD satu kelompok satu. Coba kalian perhatikan LKPD-nya. Perhatikan.
lengkap yang dimulai dalam bagaimana seekor burung. Oke, berarti udah sampai situ ya. Ditambahkan lagi nih ya. Kelompok sini nomor berapa udah? Nomor 3, Bu. Oh, nomor 3. Coba bacakan nomor 2. Coba apa? Berarti nomor 1 bukan. Coba bacakan alur hikayat tukang pijat dari ini. Bacakan Lutfi. Alur dalam cerpen tukang pijat keliling Alur dalam cerpen tukang pijit keliling menggunakan alur maju dan secara singkat menceritakan sepegar kisah dan
Keluarga itu tinggal di sebuah desa dan luas di utara. Mereka dikaruniai 2 anak yang masih kecil. Mereka sangat miskin, sehingga kadang-kadang sehari mereka bisa makan ayam memiliki buah-buahan yang banyak terdapat di situ. Buah-buahan itu lalu disimpan di dapur. Ayah selalu mengingatkan istrinya untuk selalu berlutut. Bu, aku benar-benar lapar. Barangkali saja
terus